Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngatur Duit Cerdas. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian semua mengenai rasio-rasio keuangan yang dapat kalian pergunakan untuk melakukan financial check up secara mandiri. Rasio-rasio itu adalah rasio pendapatan atau income ratio. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pendapatan seorang dapat memenuhi kebutuhan rutinnya. Contohnya, apabila seorang memiliki penghasilan sebesar 5 juta rupiah dan dia memiliki kebutuhan atau biaya rutin yang diperlukan setiap bulannya sebesar 4 juta rupiah untuk membayar biaya sewa rumah, biaya makan, biaya transportasi, biaya komunikasi, dan lain-lainnya, maka dalam hal ini income rasio orang tersebut adalah sebesar 1,25. Berapa angka ideal atau angka yang baik dalam rasio ini? Income rasio seseorang dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 1. Semakin besar nilainya semakin baik. Yang kedua adalah investment ratio. Investment ratio ini menggambarkan seberapa besar dari pendapatan seseorang dapat diinvestasikan secara rutin setiap bulannya. Dalam hal ini, contohnya apabila seorang memiliki pendapatan sebesar 5 juta rupiah dan dia setiap bulannya berhasil menyisihkan 500 ribu rupiah untuk investasi, dalam hal ini investment rasio orang tersebut adalah sebesar 10%. Apa artinya? Orang tersebut berhasil menyisihkan 10% pendapatannya secara rutin untuk berinvestasi. Berapa angka ideal dari investment ratio yang dianggap baik? Angka ideal untuk investment ratio adalah 20%. Dan perhatikan apabila seseorang angka investment rasionya kurang dari 10%. Cash coverage ratio. Cash coverage ratio ini menggambarkan seberapa besar aset lancar yang dimiliki seorang yang berupa uang tunai, deposito, reksadana, uang kas dapat memenuhi kebutuhan rutinnya di saat pendapatannya berhenti. Contohnya, apabila seseorang memiliki aset lancar sebesar 30 juta dan kebutuhan rutinnya setiap bulannya adalah 5 juta, maka dalam hal ini cash coverage ratio orang tersebut adalah sebesar 6 kali. Berapa angka cash coverage ratio yang dianggap baik? Angka cash coverage ratio seorang dianggap baik apabila minimal mencapai 6 kali. Angka itu artinya menyatakan apabila pendapatan seseorang berhenti, dia sanggup dengan aset lancar yang dimilikinya membiayai kebutuhan rutinnya selama 6 bulan. Dan akan menjadi perhatian apabila cash coverage ratio seorang kurang dari 3 kali. Rasio selanjutnya yang kita akan lihat adalah rasio cicilan atau debt service ratio. Debt service ratio ini menggambarkan berapa persen dari penghasilannya dipergunakan untuk membayar cicilan. Rasio yang ideal untuk rasio cicilan atau debt service ratio adalah 30%. Apabila melebihi 30%, hal ini akan berpengaruh pada pos-pos lain kebutuhan rutin tidak dapat dipenuhi dengan baik. Artinya ada beberapa pos-pos kebutuhan rutin yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dengan pendapatannya. Rasio yang terakhir adalah debt asset ratio. Rasio ini menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki seorang itu diperoleh dengan hutang. Contohnya, seseorang memiliki total aset berupa rumah, kendaraan, sepeda motor, perabot rumah tangga, dan lain-lain sebesar 500 juta. Kita perlu melihat lebih lagi. Dari total aset sebesar 500 juta tersebut, berapa persen yang dibiayai dengan hutang? Apabila diketahui, misalnya dari total aset yang dimiliki sebesar 500 juta tersebut, 250 jutanya dibiayai dengan utang, artinya debt asset rasio orang tersebut adalah sebesar 50%. Berapa angka maksimal dari debt
asset ratio ini yang masih dikatakan baik. Debt asset ratio seorang dikatakan baik apabila angkanya tidak melebihi 50%. Dan harap menjadikan perhatian apabila angka tersebut mencapai 75%. Mengapa? Karena angka ini menggambarkan apabila seseorang pada suatu saat diminta untuk melunasi semua hutangnya, apabila angkanya mencapai 50%, artinya dia masih memiliki 50% aset yang tersisa sebagai miliknya. Namun apabila debt asset ratio itu mencapai lebih dari 75%, artinya dari seluruh asetnya kebanyakan adalah masih menjadi jaminan bagi pihak lain. Artinya ketika dia diminta untuk membayar semua hutang-hutangnya, dia hanya memiliki 20% aset yang tersisa. Demikianlah rasio-rasio yang dapat kalian pakai untuk melakukan financial check up. Semoga hasilnya bagus ya. Apabila informasi dan channel ini membangun dan berguna buat kamu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!